Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Fizra Al-Mahdali. Kali ini dengan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang perbandingan asas monogami hukum Indonesia dan hukum Australia. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Perli Yuda. Lihat dong. Asas monogami di Indonesia. Asas monogami merupakan prinsip dasar dalam hukum perkawinan yang membatasi seorang individu untuk hanya memiliki satu pasangan dalam suatu waktu. Di Indonesia, asas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan prinsip monogami sebagai norma utama. Namun, terdapat pengecualian dalam kasus-kasus tertentu di mana seorang pria dapat menikah lebih dari satu istri, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ketat dan mendapatkan izin dari pengadilan. Pengecualian ini biasanya berdasarkan faktor agama dan kebudayaan, khususnya dalam komunitas Muslim. Selanjutnya, Vivi, penjelasan, Vivi. Casan. Asas monogami di Australia. Asas monogami juga merupakan prinsip utama dalam hukum perkawinan. Hukum Australia berdasarkan Marriage Act 1961 mengakui perkawinan hanya antara dua individu dan tidak diizinkan praktik poligami. Hukum Australia melarang secara tegas perkawinan kedua selama perkawinan pertama masih sah dan tidak dibubarkan, serta menganggap bigami sebagai pelanggaran pidana. Prinsip monogami di Australia konsisten dengan norma-norma hukum barat yang menganut eksklusivitas dalam hubungan perkawinan. Selanjutnya, dan, dan metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif yang menjelaskan hukum tentang poligami di Indonesia dan di Australia. Metode penelitian yang digunakan berupa kajian pustaka dari undang-undang, putusan pengadilan, buku, serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terkait dengan penelitian ini adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam, Putusan Pengadilan Nomor 089 garis pagar PDT titik G garis garis miring 2010 garis miring PAGM, Australia Family Law Act 1974, Mary Marriage Act 1961 dan 94, dan putusan pengadilan Australia kasus Hiu dan Ling tahun 2010. Selanjutnya, perbandingan hukum ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perbandingan penerapan asas monogami dalam hukum perkawinan antara Indonesia dan Australia, serta menggambarkan data dari lembaga hukum yang berbandingkan semata-mata untuk mengungkap persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut. Dan akan dilanjutkan oleh Safira Fizrah. Hasil penelitian, hasil hukum Indonesia. Peraturan poligami di Indonesia yang tertera di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pada asasnya sebuah perkawinan menganut asas monogami atau monogini, pasal 3 ayat 1, dan dalam keadaan lain suami yang terpaksa dimungkinkan untuk melakukan poligami dengan izin dari pengadilan. Ketentuan hukum tentang pelaksanaan poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, mengikat terhadap semua pihak. Dalam ketentuan poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin dari pengadilan agama setelah dibuktikan dengan izin dari istri dan persyaratan yang lain yang terpenuhi dengan maksud agar tercapainya cita-cita dalam
sebuah pernikahan yakni sakinah, mawadah, warohmah, dan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat menghalangi tujuan dari pernikahan hendaknya dihindari. Selanjutnya, hasil hukum Australia, poligami merupakan tindakan yang tidak diakui secara hukum di Australia. Negara Australia menganggap bahwa sesuatu yang tidak diakui oleh hukum tidak boleh dilakukan. Dan apabila seorang yang masih mempunyai hubungan suami istri dengan perempuan, kemudian ia melakukan pernikahan lagi dengan seorang perempuan yang lain, maka ia dianggap melakukan pelanggaran bigami berdasarkan pasal 94 Undang-Undang Perkawinan tahun 1961. Pelanggaran bigami hanya berlaku pada upaya untuk melangsungkan perkawinan yang diakui secara sah. Hal ini tidak berlaku untuk pernikahan poligami yang mana tidak ada upaya untuk mendapatkan pengakuan atas pernikahan tersebut. Berdasarkan hukum Australia, bahkan baik salah satu atau kedua pasangan tersebut mengetahui akan adanya perkawinan yang masih berlangsung, maka perkawinan yang kedua dinyatakan batal secara hukum. Selanjutnya, contoh kasus, terdapat contoh kasus pelanggaran bigami yang diajukan oleh pemohon Miss Hiu dan termohon Tuan Ling. Pada kasus ini, pengadilan sedang memproses permohonan pembatalan pernikahan yang diajukan oleh pemohon Miss Hiu dan alasan bahwa permohon Tuan Ling telah melakukan bigami. Saat menikah dengan pemohon, ternyata termohon masih terikat dalam pernikahan dengan orang lain yang belum dibubarkan. Termohon mengakui semua fakta yang diajukan oleh pemohon sehingga pengadilan berencana untuk mengabulkan permohonan tersebut. Namun muncul perdebatan mengenai apakah dokumen kasus ini perlu dirujuk pada pihak berwenang untuk mempertimbangkan penuntutan terhadap responden atas pelanggaran bigami sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan 1961. Pengacara termohon berpendapat bahwa rujukan tersebut tidak perlu dilakukan karena alasan budaya. Pendapat yang juga pendapat yang juga didukung oleh pengacara pemohon. Selanjutnya, meskipun demikian, pengadilan merasa berkewajiban untuk melaporkan pelanggaran serius berdasarkan bukti yang ada. Termohon telah menyerahkan sertifikat pernikahan yang menunjukkan adanya pernikahan sebelumnya di Hong Kong yang membuktikan bahwa termohon melakukan bigami. Pengadilan mencatat bahwa pelanggaran ini merupakan kejahatan serius yang dapat dihukum hingga 5 tahun penjara, berbeda dengan pelanggaran ringan lainnya. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan pembatalan pernikahan dan memerintahkan agar dokumen kasus ini diserahkan kepada otoritas penuntutan untuk mempertimbangkan tindakan lebih lanjut terhadap termohon atas pelanggaran bigami tersebut. Keputusan pembatalan pernikahan akan dikeluarkan untuk pernikahan yang berlangsung di Melbourne pada Februari 2010. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hanum. Baik. Analisis dan diskusi. Peraturan tentang poligami di Indonesia terdapat di Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan. Seperti halnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian kompilasi hukum Islam. Peraturan poligami di Indonesia yang tertera di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada asasnya sebuah perkawinan menganut asas monogami. Pasal 3 ayat 1 dan dalam keadaan lain suami yang terpaksa dimungkinkan untuk melakukan poligami dengan izin dari pengadilan. Hal tersebut dapat dilihat di dalam pasal 3 ayat 2. Yang pertama, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan wanita hanya diperbolehkan mempunyai seorang suami. Yang kedua, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 di atas, izin poligami diperbolehkan bagi seorang suami dengan syarat mendapatkan izin dari pengadilan. Kebolehan yang diperoleh oleh seorang suami untuk melakukan poligami terdapat pada pasal 4 ayat 2, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dan yang terakhir, istri tidak dapat melahirkan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 di atas, suami yang ingin melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut di dalam pasal 5 ayat 1. Yang pertama, adanya persetujuan dari istri. Yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. Dan yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Selanjutnya, poligami merupakan tindakan yang tidak diakui secara hukum di Australia. Negara Australia menganggap bahwa suatu yang tidak diakui oleh hukum tidak boleh dilakukan. Dan apabila seseorang yang masih mempunyai hubungan suami istri dengan perempuan, kemudian ia melakukan pernikahan lagi dengan seorang perempuan yang lain, maka ia dianggap melakukan pelanggaran bigami berdasarkan pasal 94 Undang-Undang Perkawinan tahun 1961 yang memuat ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Namun, pelanggaran bigami hanya berlaku pada upaya untuk melangsungkan perkawinan yang diakui secara sah. Hal ini tidak berlaku untuk pernikahan poligami yang mana tidak ada upaya untuk mendapatkan pengakuan atas pernikahan tersebut berdasarkan hukum Australia. Baik salah satu atau kedua pasangan tersebut mengetahui akan adanya perkawinan yang masih berlangsung, maka perkawinan yang kedua dinyatakan batal secara hukum. Pernikahan poligami di luar negeri tidak diakui di Australia. Namun, perkawinan di luar negeri yang tidak bersifat poligami namun berpotensi menjadi poligami di kemudian hari berdasarkan hukum negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan diakui di Australia. Sedangkan perkawinan poligami berikutnya tidak diakui. Meskipun menurut hukum Australia, seseorang hanya boleh menikah secara sah dalam satu perkawinan dan juga satu waktu, hukum Australia mengakui bahwa seseorang dapat menjalin beberapa hubungan secara de facto secara bersamaan. Oleh karena itu, negara dapat memberikan hak-hak atas hukum yang diberikan kepada anggota dari hubungan de facto. Dalam Undang-Undang Amandemen Perkawinan, Definisi dan Kebebasan Beragama tahun 2017 mengubah definisi hukum dari persatuan seorang pria dan seorang wanita menjadi penyatuan dua orang, yang mana definisi penyatuan dua orang di sini berarti menjadikan sepasang suami istri untuk tinggal bersama, menjalani bahtera rumah tangga bersama, dan lain sebagainya. Baik di Indonesia maupun Australia, monogami dianggap sebagai cara yang ideal untuk mencapai kestabilan keluarga dan masyarakat. Meskipun Indonesia memberikan pengecualian yang terbatas untuk poligami, hal itu diatur dengan ketat dan hanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Sebaliknya, Australia secara mutlak menolak poligami dan menganggapnya sebagai tindakan yang ilegal. Kesimpulan dari penelitian kami yaitu Indonesia maupun Australia mengedepankan asas monogami dalam sistem hukum perkawinan mereka. Di Indonesia, meskipun asas perkawinan pada dasarnya monogami, terdapat fleksibilitas yang memungkinkan poligami dalam situasi tertentu yang bersifat darurat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun poligami di Indonesia memerlukan izin dari pengadilan dan persetujuan dari istri, serta harus memenuhi beberapa syarat yang ketat. Prinsip monogami terbuka ini menunjukkan bahwa poligami bukanlah norma, melainkan pengecualian dalam keadaan luar biasa. Sebaliknya, di Australia, poligami secara tegas dianggap sebagai tindakan ilegal berdasarkan Undang-Undang Perkawinan mereka tahun 1961. Sistem hukum Australia menolak praktik poligami tanpa pengecualian, bahkan bagi imigran dari negara-negara yang mengizinkan poligami. Pelanggaran terhadap asas monogami di Australia, pelanggaran terhadap asas
bigami di Australia, seperti dalam kasus bigami, dapat dihukum hingga 5 tahun penjara, dan perkawinan poligami yang dilakukan di luar negeri tidak diakui. Meskipun Indonesia memberikan ruang bagi poligami dalam kasus yang terbatas, baik Indonesia maupun Australia tetap memandang monogami sebagai ideal untuk menjaga stabilitas keluarga dan masyarakat. Perbedaan dalam fleksibilitas hukum ini mencerminkan perbedaan pandangan antara kedua negara, terutama dalam hal pengaruh budaya dan agama. Namun, kedua negara tetap memperlakukan pelanggaran terhadap asas monogami dengan serius. Dalam konteks perbedaan pengakuan poligami antara Indonesia dan Australia, diperlukan kerjasama internasional yang lebih baik dalam hal pengakuan status perkawinan, terutama di individu yang pindah atau berimigrasi ke negara yang tidak mengakui poligami. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak hukum pasangan dan anak-anak yang terlibat dalam perkawinan lintas negara. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.